Oke, welcome back to Pemuda 10 Podcast. Salam olahraga Jaya. Oke. Oke. Kembali lagi bersama saya Mufidi dan ini sohib saya nih. Siapa namanya, Bro? Nama saya Muhammad Fauzi Hamdan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Asik. Semangat ya. Semangat terus. Asik. Kuliah lancar BTW? Kuliah alhamdulillah dari semester 1 sampai sekarang semester 7 dari not problem gitu. Gak ada masalah ya. Gak ada masalah, alhamdulillah lancar. Insya Allah semester depan bisa skripsi lah. Prodi apa, Bro? Pendidikan Jasmani 2017. Penjas loh, keren banget. It's my life. Gimana? Penjas, it's my life. Gitu, jargon Penjas. Ada jargon ya? Ada lawan kalau Penjas. Oh gitu. Gila. Terus gimana nih kesibukan sekarang? Sekarang kesibukan sih selain kuliah ya, kuliah terus ya latihan juga kan udah pandemi ya, jadi nggak terlalu ini latihan. Sama ini paling organisasi di Kerohanian Islam Mahasiswa atau Karisma. Tapi alhamdulillah juga sekarang udah turun gitu kan. Jadi ya amanah udah. Ibaratnya tanggung jawab udah mulai berkurang lah. Ya, tinggal paling fokus di skripsi semester depan. Asik. Itu aja. Jadi BTW Fauzi ini kemarin ketua Karisma FIK ya? Iya, alhamdulillah. Karisma FIK. Karisma FIK. Kalau di UNIF tuh LDK ya bahasanya? LDK. Jadi Karisma FIK ini tuh lembaga dakwah fakultasnya olahraga gitu. Nah, kalau yang pusat itu LDK, lembaga dakwahnya kampus. Tapi kita di bawah naungan mereka juga gitu. Oh, menarik ya. BTW kalau Karisma FIK ini udah berapa lama ya? Kalau sebenarnya udah lama dari zaman mungkin para dosen-dosen ya kayak Pak Ramdan dan sebagainya itu sebetulnya udah ada, cuman secara organisasi mereka nggak terlalu rapi, jadi sekedar ada aja, rohis aja namanya gitu. Nah, tapi kalau mulai rapinya ini sekitar 2014 di zamannya Bang Ambang, senior kita ini ya, senior kita di zamannya Bang Ambang itu baru organisasinya mulai rapi, dan sampai sekarang alhamdulillah lebih baik lagi. Gitu. Oke, mantap. Nah, Bro, sebelum mengulik tentang Karisma ya dan lain-lain nih. Gue pengen tahu sih perspektif lo mengenai fenomena yang sekarang nih ya, kita bicara tentang yang terjadi gitu. Kita tahu kan banyak ulama yang wafat, terus ada fenomena-fenomena bencana alam dan lain-lain gitu. Kira-kira lo sebagai mahasiswa gimana sih menyikapi hal itu? Sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa mungkin banyaknya orang-orang soleh yang banyak meninggal, terus 2021 ini dikasih sesuatu yang luar biasa gitu buat Indonesia, bencana di mana-mana. Kalau menurut gue sih ya, nah ada dalam satu hadis kalau nggak salah ya, sorry karena bukan ustaz ya, kalau salah ya tolong dikoreksi lah gitu. Ini tanda-tanda atau ciri-cirinya ibaratnya kayak kiamat gitulah, kiamat bahwasanya ilmu itu diangkat. Artinya ilmu diangkat itu bukan berarti buku diambil-ambilnya gitu, tapi orang-orang yang berilmu di bidangnya Allah ambil gitu. Nah, kemudian bencana-bencana ini juga bisa mungkin sebabnya karena kita juga mungkin ya sebagai manusia yang ya kita merusak alam gitu kan. Terus kalau dari segi agamanya itu mungkin karena kita sering berbuat perbuatan yang salah, dosa kayak zina. Terus sekarang kan nggak bisa kita mungkiri lah ya, kejahatan itu artinya maksiat itu di mana-mana, kayak orang kayak zina itu kayak udah hal yang lumrah lah, biasa gitu. Terus mabuk dan sebagainya itu suatu yang hal kayak ya udah sih wajar, mudah gitu. Padahal itu bisa menyebabkan hal tersebut gitu. Itu sih kalau menurut gua kayak gitu. Berarti kita udah kayak tanda-tanda gitu. Akhirnya sebagai mahasiswa apalagi pemuda seharusnya memperbaiki diri. Harusnya seperti itu. Harusnya memperbaiki diri, karena menurut gua dengan memperbaiki diri itu nggak apa namanya, memperbaiki dari segi kualitas duniawi, terus agama gitu. Itu menurut gua nggak menghalangi sesuatu aktivitas kita gitu. Kayak misalkan biasanya orang gini nih, nggak dulu dah agama, ntar jadinya ngambat gua gitu kan. Gua pengen jadi atlet nih gitu kan. Tapi karena adanya aturan agama, dan jadi ngehambat dah gitu. Sholat tepat waktu dan sebagainya, itu jadi suatu mungkin bagi mereka suatu hal yang bisa menghambat. Padahal dengan kita menjalankan semua itu bisa lebih baik, karena kita berusaha tanpa adanya bantuan dari Sang Pencipta kita gitu susah juga gitu kan. Karena kadang kita selalu usaha tapi nggak melibatkan Pencipta kita,
bisa jadi hasilnya selalu nothing gitu kan. Gitu sih kalau menurut gue. Menarik ya. Nah sekarang kita masuk nih ke bahasan fakultas kita di olahraga nih. Kan kalau kita lihat kultur kita FIKA sama fakultas lain beda dong ya. Pasti beda. Nah apalagi kita banyak atlet dan kayak gitu. Menurut lo pandangan lo gimana sih kondisi gimana ya kerohanian di FIKA sendiri gitu? Menurut gua kalau kondisi kerohanian di FIKA sendiri itu sekarang sih udah lebih bagus ya. Karena kita lihat ketika zuhur, mungkin pas sebelum pandemi itu selalu penuh tuh masjid, alhamdulillah mahasiswanya, terus dosen-dosennya juga alhamdulillah makin berkembang gitu. Tapi tadi apa kan? Apa kondisi kerohanian di FIKA? Kondisi kerohanian di FIKA itu sebenarnya kalau gua sebagai ketua karisma atau ketua kerohanian yang memang bergerak di bidang dakwah Islam, menyuruh orang-orang untuk ayolah bro gitu, kita balik lagi ke agama kita gitu kan. Menurut gua sih kondisi kerohaniannya nggak terlalu buruk, nah, tapi mungkin masih banyak yang harus kita perbaiki. Termasuk ya gua pribadi pun harus memperbaiki diri gitu. Mungkin kita ya termasuk gitu. Meskipun kita olahraga nih, tapi gua lihat banyak juga yang oke gitu. Kayak contoh lah, mungkin ada beberapa mahasiswa juga dia punya hafalan Quran, bahkan dosen pun ada gitu kan. Mungkin dia juga tahu gitu. Itu menurut gua sih olahraga. Kemudian banyak orang-orang yang kayak gitu tuh keren banget gitu. Notabene olahraga ya udah sih orang-orang anggap udah dia fisik latihan padahal nggak gitu kan. Tapi kita insya Allah bisa menyaingi fakultas lain di dalam hal tersebut juga. Berarti sejauh ini udah lebih baik ya? Udah lebih baik, alhamdulillah. Dari segi sholat pun ya kita lihat ya mungkin lebih banyak juga safnya gitu. Mungkin awal-awal cuma 1-2, sekarang udah lebih banyak gitu. Berarti ini justru ada peran penting yang khususnya dari karisma sendiri ya sebagai bisa jadi itu mungkin sebagai wasilah ya atau jalan, mungkin kita kan mengajak orang-orang ya semampu kita gitu. Tapi soal hasil ya itu kita nggak harus maksa. Yang penting kita ngajak, misalkan orang punya temen gue nih, punya temen ngajakin sholat misalkan, ya udah kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Yang penting gue ngajak, karena kan hidayah itu milik Allah gitu ya, hak prerogatif Allah gitu. Gue nggak bisa maksa gitu. Ibaratnya karisma nggak bisa maksa juga. Gitu. Menarik ya. Dan yang gue rasain juga waktu maba ya sampai sekarang nih kita udah semester 7, ternyata udah banyak perubahan yang lebih baik ya. Terutama dari antusiasme mahasiswa sendiri gitu. Nah itu apa sih kiat-kiat yang dibangun oleh karisma FIK UNJ? Ya kiat-kiat yang dibangun supaya antusias itu mulai meningkat lama-lama ya. Ya mungkin dari segi ngajaknya itu loh, ngajaknya dari segi pendekatannya, karena kultur kita berbeda kan. Kayak misalkan fakultas lain kayak harus kaku gitu, ayo gini sholat dan sebagainya. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita tetap asik, tetap jati diri kita ada, enjoy dan sebagainya. Tapi kita ngajaknya lebih ke situ, kayak nggak terlalu kaku lah, tapi nggak melenceng gitu. Dan biasanya di awal kan kalau di ospek itu kita ada kayak sesi kerohanian ya. Nah itu dicoba buat untuk satu kelompok-kelompok kerohanian ya, supaya disitulah untuk mengajak teman-teman mahasiswa baru mereka Islam, tapi bagaimana kita lebih mengenalkan mereka terhadap Islam gitu. Karena menurut gua pribadi ya, ini pendapat, agama itu suatu fondasi yang luar biasa. Akhlak, terus apapun itu, jika agamanya bagus, insya Allah semuanya bagus. Karena agama mengajarkan semua itu gitu kan. Bahkan ketika belajar di kelas mungkin, agama mengajarkan bahwasannya ada belajar itu kita nggak boleh kayak guru ngomong kita ngobrol, itu nggak boleh kan. Nah makanya kalau agamanya kita bagus, insya Allah yang lainnya bagus. Nah itu jadi satu misi karisma gitu, ataupun kerohanian yang ada di FIKA, dengan mencoba di awal di ospek memperkenalkan para maba terkait agama mereka masing-masing. Itu pun nggak Islam semua ya, maksudnya yang non muslim pun ada bagiannya yang tetap mengajak seperti itu. Karena bagi gue itu agama suatu hal yang sangat fundamental banget dalam kehidupan gitu. Karena mengatur semuanya gitu. Bener gak sih? Setuju banget. Setuju ya. Ya, dan agama menurut gua nggak menjadi penghambat, justru malah menjadi satu pendukung gitu. Wah menarik ya pembahasannya. Jadi karena agama itu benar ya pegangan hidup semuanya lah. Apalagi kan Al-Quran ada semua di situ. Dan kita sebagai mahasiswa, kita kan pasti ada ujian ya kayak gitu, ada permasalahan kayak gitu. Dan kita balik lagi ke agama ya, menyelesaikan masalah itu ya. Dan menurut lo gimana tuh kira-kira? Kan kita misalnya ya atlet, kita ada kejuaraan, tandingan, latihan, itu kan banyak masalah sekali ya, kendala-kendala kayak gitu. Terus perkuliahan apalagi, tugas-tugas apalagi, organisasi apalagi. Nah, bagaimana dengan semua aktivitas kegiatan itu semua, kita bisa merasa diri kita itu lebih tenang lah setidaknya untuk menghadapi itu, dan kita bisa menyelesaikan kayak gitu dengan baik.
supaya kita intinya gini kali ya pertanyaannya apa ketika kita banyak masalah gitu ujian ya sekarang kayak gue nih mahasiswa gitu di kampus latihan kuliah organisasi bahkan mungkin harus nyari duit juga ibaratnya betul gitu kan itu poin yang penting juga gitu karena kita memperpanjang hidup lah gitu. Nah itu gimana sih biar kita lebih tenang ya menurut gue juga ada peran agama gitu karena kita berusaha kan yang tadi gue bilang gitu manusia itu kan diperintahkan hanya untuk berikhtiar gitu kan berikhtiar soal hasil itu hak prerogatifnya Allah itu haknya Allah gitu yang ngasih gitu karena kalau orang udah memahami secara baik tentang agamanya gitu bahwasanya kita itu kan diciptakan sudah diatur rezekinya nih gitu kan ibaratnya sudah diatur sedemikian rupa alur cerita hidupnya gitu nah kalau kita memahami hal tersebut dengan baik gitu ketika kita ada satu problem atau masalah ya oh ternyata mungkin ini jalan hidup gua kayak gini dulu gitu kan jadi kalau orang udah tahu bahwasannya hidupnya udah ditentukan ya pasti enjoy aja karena memang seperti itu dan mungkin setiap manusia itu digilir ya nggak selamanya mereka diuji kadang dikasih kebahagiaan juga mungkin sekarang mungkin gua lagi happy datang ke sini gitu kan mungkin besok sedih gitu kan karena ada satu hal yang membuat gua menjadi hal seperti itu gitu gitu sih ya intinya roda hidup akan selalu berjalan, ujian itu pasti ada ya? Iya, pasti ada. Kayak kuliah, ini misalkan, aduh kuliah kan, 4 SKS lagi gitu kan. Terus harus latihan nih. Di sisi lain organisasi manggil juga, ini gimana gitu kan ya. Itu satu hal yang menurut gue ya bingung juga. Selain ada faktor agama yang buat kita menjadi tenang karena kita tahu hakikat hidup dan kita tahu bahwasannya hidup diatur. Perlu juga manajemen waktu dari kita juga kan, mungkin manajemen waktu karena kalau kita hanya pasrah terus ibaratnya ya udah gua ngerti lah gitu. Ini jalannya Tuhan jalannya Allah gitu kan tapi kita nggak bisa manajemen waktu kita nggak bergerak ya nggak selesai juga gitu selain kita percaya dan yakin ikhtiar juga harus ada gitu. Wah seru nih mungkin lo juga pernah rasa gitu Bi kan gue juga pernah rasa nih kayak waduh ini saking banyak bebannya sampai bingung sampai mentok sampai waduh anjir ngapain lagi ya gue ya kayak gitu kan pasti kan masih kan sampai mungkin nangis juga sedih juga galau juga stres gitu. Nah lo punya ini nggak sih kayak apa ya strategi atau tipsnya lah ngadapin hal itu gitu dengan kekuatan iman gitu ya mungkin secara ini dulu ya kalau tadi banyak ngadepin stres itu kan kuliah latihan harus nyari duit harus nyari duit terus apalagi organisasi kadang sebagai manusia nih ya aduh gue bingung mulai dari mana nih kadang mungkin kita udahlah bodo amat gitu tapi di sisi lain ketika kita bodo amat ini nggak selesai semua gitu kan nah selain tadi yang gue bilang ikhtiar tapi kita jangan menuhankan ikhtiar gitu udah pokoknya gue harus usaha menyelesaikan ini tapi tanpa melibatkan Allah gitu tanpa melibatkan Allah ibaratnya ya supaya intinya memang mungkin melibatkan Allah itu nggak selamanya jadi solusi langsung misalkan ya Allah kasih saya selesai gitu selesai enggak kan tapi setidaknya ketika kita melibatkan Allah hati kita merasa tenang gitu karena kalau nggak salah ya di dalam Quran itu bunyi ayatnya ala bidzikrillah tatma'innul qulub maka dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram gitu gitu sih di ayatnya ya gua ngutip aja itu karena bukan ustadz juga lah kalau salah ya koreksi lah. Nyata simpel ya, istilahnya kalau kita terbebani ya cukup ingat Allah, terus kita ikhtiar. Ya, itu sih, karena kalau cuma diratapi, aduh masalah gua nih, nggak selesai juga gitu. Intinya selain kita ikhtiar, kita libatkan Allah gitu. Karena supaya hati kita tenang, udah kalau hati tenang kan pikiran jernih, kita mulai dari mana bisa gitu. Gitu kalau menurut gua ya. Nah setuju nih buat resep-resep apalagi yang anak kosan kan jauh dari orang tua ya itu bener-bener rasa banget. Terus saat diri kita lagi bingung melongo ngelamun di kosan sebaiknya kita mendekatkan diri ya. Iya betul daripada kita pelongo berbuat hal-hal yang katanya udahlah kita ngapain nih kita pergi ke tempat A tempat B gitu kita ngapain senang-senang mungkin senang kita datang ke tempat A misalkan senang tapi ketika pulang balik lagi gitu. Iya sih kita misalkan dalam tanda kutip ya mengkonsumsi suatu hal yang negatif itu kan bisa bikin kita kayak tenang terus gimana lah tapi ketika efeknya hilang balik lagi stres lagi gitu tapi ketika kita menggantungkan diri kita atau melibatkan Allah setidaknya hati kita tenang kita mungkin dapat suatu pencerahan ide sehingga kita bisa menyelesaikan step by step hal-hal tersebut gitu. Itu menarik ya ternyata mungkin ini kondisi emosional ya cuman ada hal penting gitu kayak emotional spiritual quotient at IUSQ kan
karena spiritualitas itu penting gitu. Gimana cara kita menciptakan self resilience ke tangan diri dan kita melibatkan adanya sang pencipta di hidup kita kayak gitu ya. Menarik nih. Nah, back to karisma nih, pengen kepoin nih. Kira-kira kegiatan karisma ini apa aja nih, Bro? Kegiatan karisma ya, kegiatan karisma itu yang pasti memang bergerak di bidang dakwah, ya udah pasti itu. Terus kegiatan-kegiatan yang adanya itu ya, contoh ada kajian, terus kalau sebelum pandemi ya kita ada juga program kayak berbagi setiap Jumat itu diusahakan 2 pekan sekali kita berbagi itu untuk mahasiswa gitu kan, karena tau lah kita mahasiswa Jumat lapar ya, siang-siang habis Jumatan lapar, kalau dikasih kan wah luar biasa gitu kan, ini mengurangi uang keluar gitu. Karena mahasiswa gitu ya, mahasiswa ya gue juga mahasiswa dan paham itu karena rantau juga ngerti bahasanya perlu nih kayak gini gitu, membantu ada berbagi, kemudian ada selain kajian itu ada program tahsin. Tahsin itu kayak kita membetulkan cara baca Quran kita ya, karena menurut gua nih penting banget nih mempelajari bagaimana cara membaca Quran yang baik dan benar. Karena kita nih sholat kan setiap hari pasti menggunakan ayat-ayat Quran gitu ya. Terlebih Al-Fatihah itu kan sebuah rukun dalam sholat, yang namanya rukun harus tertunaikan dengan baik gitu kan. Nah, ketika bacaan kita salah, ya maka artinya pun kan bisa salah, ya kan. Nah makanya tahsin ini penting banget. Nah jadi coba karisma untuk adakan tahsin atau cara memperbaiki baca Quran, dan kita kerjasama dengan Quran Institute yang ada di kampus yang LDK di situ. Jadi mereka memang bergerak di bidang Quran, dan kita bekerjasama dengan mereka untuk program ini. Gitu. Bahkan gue sendiri pun belajar tahsin itu di kampus ini. Gue terima kasih banget sama kampus ini gitu kan. Dengan adanya gue masuk kampus ini, bersyukur bacaan Quran jadi bisa lebih baik, meskipun masih banyak yang salah ya, tapi setidaknya lebih oke daripada sebelumnya gitu. Di kampus ini gue lebih kenal ibaratnya siapa sih pecinta gue gitu. Pokoknya kampus ini selain mengajarkan gue olahraga gitu, bagaimana yang baik, ilmu tentang olahraga, gue juga bisa lebih mengenal siapa pencipta gue di sini, kampus ini. Bersyukur banget. Keren. Mudah-mudahan orang yang terlibat dalam ini ya mendapatkan amal jariah terkait hal inilah, karena banyak juga orang yang berubah di kampus ini gitu. Ke arah yang lebih baik ya, baik dari segi dunianya maupun akhiratnya gitu. Itu. Berarti di kampus ini emang ajang yang tepat untuk kembangin diri dari segi ilmu dunia sama ilmu akhirat ya. Betul. Karena kalau cuma ilmu dunia, menurut gua pandangan ya mungkin orang-orang beda ya, itu nggak apa-apa lah, tapi menurut gua kalau hanya ilmu dunia kita perdalam, terus di tengah jalan kita belum sampai ke tujuan kita tentang duniawi, kita Allah ambil nyawa kita, maka apa yang kita bawa gitu kan? Iya nggak sih? Iya. Apa yang kita bawa? Kita nih mau ke poin A, poin A. Mau ke poin C. Nah, sebelum ke poin C ini ternyata di A kita udah diwafatkan gitu. Udah meninggal ibaratnya. Dan nggak sampai ke poin C atau ke cita-cita kita atau ke ilmu dunia atau keduniaan, terus kita mati. Kalau kita nggak ada basic ilmu agama dan kita nggak baik dalam pengamalan, apa yang kita bawa gitu kan? Setuju. Karena mungkin kalau kita percaya bahwasanya ada hari perhitungan, ada hari pembalasan, ya kita harus lebih baik lah, karena ketika kita wafat kita nggak bawa apa-apa gitu kan, kecuali amal ibadah gitu. Itu sih makanya pentingnya ilmu dunia juga dan juga akhirat. Ilmu dunia jangan ditinggalkan, karena kita hidup di dunia gitu. Kita pun butuh dunia ibaratnya. Dan kalau menurut gua, jadikan dunia ini tempat kita mencari bekal untuk di akhirat gitu. Intinya kayak kita kuliah nih, kalau kita niatkan bismillah, niat ibadah, cari ilmu, karena kan mencari ilmu suatu hal yang wajib gitu kan, supaya kita nggak ibaratnya nggak bodoh dan sebagainya. Ketika kita niatkan untuk ibadah, insya Allah jadi pahala juga selama niat kita betul dan pelaksanaannya betul gitu. Dan gue rasa juga udah enak ya, apalagi kita udah difasilitasi pertama dari segi misalnya dosen juga support kan. Support banget. Ada yang mau ngedukung juga, ngebantu bahkan terjun langsung. Terus ada karisma juga sebagai organisasi mahasiswanya lah, itu ada kayak gitu. Apalagi dengan kolaborasi yang lain di luar ya, itu menurut gue udah oke ya. Oke banget. Iya. Dan apa namanya, misalnya kayak tadi lo tahsin, lo bersyukur banget ya. Lo, karena di UNJ sini lo belajar tahsin ya. Belajar Quran di sini. Alhamdulillah. Berarti banyak peluang dong yang kita bisa eksplor ya. Banyak. Di kampus ini banyak peluang yang kita bisa eksplor. Mau ilmu tentang kayak memahami sedikit mungkin tentang politik ya, bisa kita masuk ke BEM, karena di situ kan kita memang ada bidangnya kayak sosial politik dan sebagainya. Ilmu tentang ya pokoknya banyak lah. Kalau legislatif kan ada MTM-nya gitu. Kalau bagian eksekutif ada BEM dan sebagainya. Bahkan KOP pun ada kan organisasinya. Jadi
di kampus ini banyak banget tempat kita buat upgrade diri gitu. Buat explore diri kita nih, kita harus lebih baik lah. Harus kita tambah kemampuan kita baik dunia maupun akhiratnya. Jadi pas kita sarjana nggak cuma dapat SPD atau SOR, tapi ada nilai plus yang kita dapatkan. Bisa jadi misalkan ilmu Mufidi. Wah, gua lulus kampus bisa hafal Quran misalkan. Jadi selain SOR ada gelarnya juga Hafiz Quran. Wah, gitu. Jadi bisa sebenarnya di kampus ini gitu. Meskipun mungkin sulit ya, nggak 30 juz atau satu Quran, ya minimal kita juz 30 atau beberapa surat lah gitu kan ya. Bisa kita tambah di sini. Oke, nah itu tuh berarti penting explore diri kita, tentang keimanan juga kayak gitu. Nah, gua ada hal menarik nih yang di kampus kita, ada acara besar namanya Sprint tuh. Wah, itu kan sprint. Keren banget kan acaranya itu. Keren. Boom juga tuh. Itu acaranya apa sih? Sprint itu kayak daurah penguatan gitu loh. Kayak kan kita di ospek ada mentoring lah ya. Mentoring buat ngingetin teman-teman maba yang tadinya nggak sholat, ayolah sholat gitu kan. Nah, ini sprint ini lanjutan dari hal tersebut. Jadi kita buat satu agenda yang biasanya kalau lagi nggak pandemi, lagi normal, kita keluar ya biasanya ke puncak karena ngerasa biar maba ngerasa refreshing juga gitu kan. Ya kita main ke puncak tapi di dalamnya itu daging semua atau kita dapat isi semua gitu, nggak cuma main hahi tapi ada yang kita dapat di dalamnya gitu. Itu agendanya biasanya 2 hari 3 malam. Memang kita fokus gembleng mahasiswa baru buat mengenal terkait pentingnya sholat, kita pentingnya bagaimana menjalankan perintah-perintah Allah gitu. Karena gini, kalau kita nggak jalan perintah Allah, maka konsekuensinya berat. Contoh, untuk contoh, kita di kampus ada kewajiban. Ada aturan kampus ada aturan. Contoh, jangan pakai sendal, jangan pakai kaos. Ketika kita melanggar aturan tersebut, pasti dong ada punishment dong. Betul. Nah, kewajiban kita, misalkan kampus nyuruh, oke Mufidi, lu ke kampus buat belajar, udah belajar. Terus kita malah kayak selengean gitu, nggak masuk kelas sengaja gitu. Pasti dong ada konsekuensi yang kita dapatkan, nggak lulus gitu kan. Itu hal kayak di kampus gitu. Bahkan negara pun ada aturan gitu. Aturan kita nggak punya SIM, nggak pakai helm. Ya pasti ketika kita nggak ngelakuin itu, ya kita ditilang. Nah, bagaimana dengan kehidupan agama atau akhirat gitu? Pasti dong, yang namanya hidup pasti ada aturan gitu. Makanya kita coba untuk memperkenalkan mahasiswa baru di agenda sprint ini, atau kepanjangannya Super Islamic Adventure karena kita olahraga, jadi kita pakai sprint namanya. Cakep banget. Iya, kita selalu libatkan dengan olahraga lah. Itu mengajak teman-teman atau digembleng teman-teman terkait pengetahuan, pengamalan terkait agamanya masing-masing. Mungkin kalau yang nonis mungkin ada ya mereka, tapi gue nggak begitu tahu. Tapi kalau yang Islam ya kayak gitu. Gue suka banget sih sama konsepnya, soalnya apalagi kan di luar ya, misalnya kayak di puncak gitu. Jadi refreshing sambil ajang meningkatkan keimanan. Itu keren banget sih. Keren, iya. Menurut gue sih oke juga. Itu acaranya udah dari kapan ya? Dia itu dari 2014. Oh, 14 itu. 14 kalau nggak salah ya, 2014. Karena organisasinya kan baru bagus itu di tahun segitu. Ya. Berarti alhamdulillah udah lumayan ya 2020 ya. Ya 5 tahun. Ya lumayan lah. Ya bisa dibilang kita baru, kalau dibandingkan dengan fakultas lain kita baru lah hal-hal kayak gitu. Karena kita baru ibaratnya baru lahir gitu. Karisma pun baru lahir. Tapi alhamdulillah sih meskipun kita baru, setidaknya kita nggak tertinggal dengan fakultas lain, kita bisa mengikuti gitu. Fakultas lain bahkan kita bisa menyaingi lah fakultas lain gitu. Oke, menarik banget nih Karisma nih. Jadi yang misal ada maba yang mau gabung juga bisa ya Karisma ya? Bisa. Karena organisasinya top banget. Ya insya Allah kita selain bisa dapat ilmu organisasi, dapat ilmu agama juga gitu kan. Public speaking udah pasti dapat karena kita pasti disuruh jadi MC, jadi moderator udah pasti gitu kan. Selain itu ilmu agama juga insya Allah kita dapatkan. Meskipun mungkin nggak sekompleks kayak di pesantren atau pondok ya, tapi setidaknya kita meskipun dikit-dikit ada lah gitu kan ya, terkait pengetahuan agamanya gitu. Oke, seru banget tentang Karisma ya. Sekarang gue pengen di luar hal itu. Jadi kita sekarang terakhir ya, kita ngomong tentang pandemi gitu kan. Pandemi. Orang punya banyak masalah mungkin dari kesehatan, dari mental dan lain-lain. Dan orang punya jargon, yuk kalau kita lagi pandemi, kita kuatin iman, aman, dan imun. Kita sebagai olahraga nih, lo sebagai orang olahraga kan, kira-kira gimana sih cara lo menginterpretasikan hal itu gitu? Dari segi, terutama dari segi iman sama imun ya. Menurut lo? Ya kalau dari setelah pandemi ya, selain kita untuk apa namanya tuh, bukan memasarkan apa sih namanya tuh,
ya memasarkan gitulah ya. Intinya itulah ya, untuk ini kan bahwasanya kita harus jaga imun ya. Ya, iya, itu benar. Just jaga imun. Tapi itu kita juga jaga iman gitu. Jangan sampai imun aja dijaga tapi iman enggak. Nah, kalau dari gue pribadi ngejaga imun ya karena gue masih olahraga gitu kan. Ya kita diusahakan selalu olahraga nih. Minimal seminggu jangan hilang lah olahraga gitu kan. Entah kita bisa workout di rumah gitu kan dengan hal-hal yang simple, gerakan-gerakan mungkin kita sama-sama ketahui kayak sit up, push up dan sebagainya itu kan simple banget ya. Itu bisa ataupun jogging 30 menit gitu kan, itu bisa ngejaga imun kita kan ya. Dan itu selain kita jaga imun, kita jaga iman dengan ya perdekat diri kita kepada Allah gitu. Meskipun kita jaga imun, mati-matian juga imun, kita konsumsi vitamin A, B, C, dan C sebagainya tanpa kita libatkan, kalau Allah takdirkan kita sakit gitu kan ya nggak sih? Jadi memang ini tuh nggak bisa dipisahkan itu, dunia dan agama atau akhirat nggak bisa dipisahkan. Dia jadi kuat kalau dua-duanya jalan. Kalau salah satunya nggak jalan, nggak kuat. Contoh, kalau agama kita jalan nih, kita sholat tiap hari, ngaji, tahajud dan sebagainya, tapi kita yang dunia kita nggak jalan, pincang juga gitu kan, kita nggak ngerti apa-apa gitu. Kayak tadi, kalau kita cuma jaga imun, tapi nggak jaga iman, bisa juga sakit karena kalau Allah takdirkan sakit, kita sakit gitu. Oh, menarik ya. Bahkan kalau di pandemi juga, misalnya kita aktivitas banyak kan, misalnya kayak di rumah ya, atau di tempat gitu kan, kita bisa lebih banyak, misalnya mau baca Quran, terus mau belajar tentang agama, bahkan menghafal kayak gitu ya. Wih, momen banget ini sebetulnya pandemi kalau kita mau gunakan dengan baik, kalau kita mensiasati dengan baik ya, positifnya banyak juga. Kita banyak waktu luang nih. Kalau kita mau gunakan, kita mau baca buku nih, upgrade diri, misalkan buku tentang apa, tentang olahraga, anatomi, kita perdalam bisa aja gitu. Agama, kita coba ngafal nih, mungkin dari juz 30 dari surat An-Naba, bisa juga sebenarnya gitu kan. Kita gunakan untuk hal-hal tersebut kalau kita mensiasati hal ini dengan yang positifnya gitu. Bisa banget. Oke, cakep. Nah, last question, Bu. Pesan lo buat mahasiswa FIK deh untuk apa ya? Sebagai mahasiswa olahraga, iman jalan, prestasi jalan, kuliah jalan. Gimana menurut lo? Pesan sebenarnya nggak pantas nih gua mau mengucapkan hal tersebut, tapi ya kalau diminta ya coba deh terkait apa tadi lupa kan, bagaimana secara kuliah akademik jalan, terus non akademik kayak prestasi, latihan, sama satu lagi tentang keimanan juga terjaga ya, supaya balance gitu kan, supaya balance. Karena gini nih menurut gua, ketika anak olahraga badannya oke banget, punya ilmu agama bagus, apa yang kurang coba gitu ya? Perfect kan? Perfect gitu ya. Kalau mau ibaratnya mau cari jodoh gampang. Iya nggak sih? Orang badan oke nih, bugar, tampang misalkan oke juga, ilmu agama oke. Ih, siapa yang nggak mau ibaratnya gitu. Jadi pesan gue sih, selain kita kuliah, udah itu kewajiban yang utama, kuliah dengan baik ya, dengan mengikuti aturan yang ada, insya Allah selesai dengan sendirinya gitu kan. Kalau kita ikut aturan, kita latihan ikuti program dengan baik, mungkin yang dikasih pelatihnya gitu. Dan yang penting, kita juga jangan melupakan agama. Contoh, misalkan kalau kita lagi latihan misalkan, kalau bisa ya ketika azan ya udah kita rest dulu, kita sholat ya nggak seberapa menit gitu, paling 5-10 menit, habis itu balik lagi latihan, ya itu lebih oke. Jadi selain kita bisa berprestasi di bidang olahraga, kita juga berprestasi di akhirat kita gitu kan. Karena kalau cuman kita hanya ngejar piala gitu, bahkan burung pun bisa punya piala gitu, betul gak sih? Kita ada kontes burung nih, dapat banyak piala kan burung. Nah, jadi kita harus ada bedanya lah. Bedanya kita juga dapat piala nanti di akhirat nanti gitu. Jadi selain latihan, kuliah, dan ini yang penting terakhir kita jaga juga hubungan kita dengan Sang Pencipta kita gitu. Supaya semuanya balance ya, karena tadi gue bilang salah satunya nggak ada, pincang udah gitu kan. Karena ini nggak bisa dipisahkan. Wah enggak, olahraga nggak bisa disatuin sama agama, udah jangan disatuin dah, jangan ngomong agama di olahraga dah. Nggak kayak gitu kan, gitu kan. Yang harusnya sih kita satuin ini nggak bisa dipisah, ini harusnya menyatu supaya balance gitu, balance. Agama kita jalan atau akhirat kita jalan, kuliah kita jalan, dunia juga jalan. Itu sih paling. Ingat, prestasi dunia, prestasi olahraga, sama prestasi akhir. Luar biasa kalimat penutupnya. Thank you banget, Bro. Terima kasih udah hadir di Pemuda 10 Podcast. Guys, thank you for watching and see you on the next podcast. Bye-bye. Salam olahraga. Jaya.